Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tim Cibentang Channel berada di daerah Grendong, Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Ini perjalanan kita awali dari sini. Kita bertemu dengan salah seorang yang akan memberikan bercerita tentang satu gua yang menjadi cerita rakyat yang berkembang di daerah sini. Maka ini ya, Bapak ini akan pandu kita dari sini sampai ke gua yang namanya gua pengantin. Setelah itu kita coba telusuri apa yang ada atau apa yang tabir yang ada di gua pengantin ini sampai kepada podcast Cibentang Channel yang akan dilakukan pada malam nanti. Insya Allah berjalan lancar. Jadi terus Cibentang Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama kami Cibentang Channel. Cibentang Channel tidak akan berhenti, tidak akan henti-hentinya mengangkat cerita rakyat, sejarah dan juga peninggalan di zaman dahulu. Dan malam ini Cibentang Channel coba menampilkan atau menayangkan membicarakan salah satu cerita rakyat yang berkembang di daerah Grendong, Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Nah, apa ceritanya? Itu saya penasaran mendengar dari beberapa masyarakat sekitar desa Grendong, kampung Grendong itu ada gua, disebut gua pengantin. Penasaran kenapa disebut gua pengantin dan ada apa dengan gua pengantin? Ini mengundang penasaran saya dan juga para penonton yang menyaksikan video ini. Video ke-6 kali ini menampilkan atau membicarakan masalah gua pengantin. Untuk menjawab penasaran kita akan bertanya kepada seorang narasumber yang betul-betul memiliki kompeten untuk memberikan informasi, memberikan jawaban dan juga menjawab penasaran saya dan juga tentu teman-teman yang menonton video ini. Beliau adalah, saya sebut atau bisa dibilang beliau adalah seorang juru kunci di gua pengantin itu. Nah, tidak usah berlama-lama, kita langsung sapa beliau. Kebetulan beliau sudah ada di depan kita. Mari kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah Sehat. Ini saya terima kasih banyak ini Pak sudah bisa hadir di Cibentang Channel malam ini. Kembali. Ya, jadi Cibentang Channel ini tetap motonya mengangkat sejarah cerita rakyat yang berkembang khususnya di daerah Cibentang dan sekitarnya. Lebih luas nantinya akan di Bogor, Jawa Barat. Nah, malam ini saya penasaran Pak karena kemarin saya bukan cuma saya penasaran ini, jadi yang menonton video juga penasaran bahwa di daerah Kampung Grendong, Rumpin itu ada gua pengantin. Nah, ini saya mau tahu nih Pak, kenapa disebut gua pengantin itu yang pertama. Terus sejak kapan ditemukannya gua itu? Nah, menurut masyarakat sekitar, saya bertanya, kemana saya harus bertanya itu kan? Menjawab pertanyaan itu. Oh, saya dikasih informasi, silakan bertanya ke juru kunci atau kuncinya langsung, yaitu Abah Hendy. Nah, malam ini Abah sudah ada di sini, jadi bisa berikan informasi atau berikan jawaban dari penasaran ini, Pak. Jadi sejarah awal dari gua pengantin itu seperti apa, atau kapan ditemukan? Seperti itu, Pak. Ya, awal pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awal pertama ditemukan sama Abah tahun 83-84 pertama waktu itu. Nah, waktu itu ya tempat ya masih kelihatan udah nggak layak nih gitu. Udah nggak layak
nggak layak dimasukin orang gitu, dikenakan ya waktu itu serem banget gitu maksudnya. Ya lama-lama kemudian Abah sampai 97 gitu, sampai 97 ya ada satu dua ya yang datang ada aja. Sampai 97 Abah cerita Abah diurus sama Abah gitu. Ya waktu 2016 Abah ketemu dengan pemerintah desa. Oh, 97 ketemu dengan pemerintah desa. 2016. Oh, 2016. 2016. Jadi ketemu dengan pemerintah desa. Orang baik hati. Ya. Gitu, orang sukses. Bertanya sama Abah waktu itu, "Bah, katanya kalau gua pengantin itu di mana?" katanya. Ya. Kata Abah, nggak mungkin, dia itu udah puluhan tahun di sini nggak tahu gitu. Iya benar. Kata Abah, jangan pura-pura nggak tahu, Om, kata Abah. Bener-bener kagak tahu katanya. Ya waktu itu sama Abah dia itu langsung survei ke gua pengantin, ke lokasi gitu. Keadaan ya jangankan ya istilahnya seperti sekarang-sekarang, ya dulu mah ya ngangkat kaki aja nih, ngangkat kaki ya susah, dulu mah jalan kita nggak bisa kencang seperti sekarang. Masuk ke dalam gua itu ngangkat kaki susah. Susah. Lumpur semua. Ya berarti. lumpur semua itu. Lumpur semua. Ya ternyata dibentuk dengan Pak Hadi itu, Bah dimulai kapan? Itu terserah Om, kata Abah. Ya nyari aja orangnya siapa yang kira-kira bisa ngatur yang kerja begitu, Ya. dan siapa istilahnya yang bisa memohon ke leluhur di sini. Iya, maksudnya minta izin supaya kita bersihkan ya. Iya. Dikeluarin lumpurnya dari lumpur ada di gua itu agar pengunjung atau kita yang mau coba telusuri bisa masuk ke dalam gitu, mungkin tujuannya pada saat itu ya Pak. Iya. Kata Pak Hadi kan begini, kalau udah didangdan, kalau udah misalkan dibuang lumpurnya siapapun atau siapa aja atau orang manapun, Iya. jadi kalau udah didangdan katanya enak. Iya. Betul Om, kata Abah begitu. Ya waktu itu dimulai hari apa lupa harinya aja itu. Iya. Jadi selama 5 bulan di dalam Kerjaan itu? lumpur, pakai mesin alat 2 alpon waktu itu, ya cangkul garpu yang kerja 30 orang lebih waktu 30 itu. orang Ya itu. 30 orang lebih itu waktu itu. Pak Hadi semua yang nanggung. Oh, biaya beliau yang nanggung ya. Biayanya apanya segalanya, semen pasir segala, semua keseluruhan biaya itu Pak Hadi yang atur. Ya sesudah selesai waktu itu sempat pasang lampu. Lampu sempat terang di selama 2 tahun waktu itu. Oh, di dalam gua. Selama 2 tahun. Nah ya namanya lewat kebun gitu, maksudnya lewat kebun ya tiang-tiang dari bambu udah pada tumbang gitu kan. Waktu itu udah pada tumbang, akhirnya yang pada ngebun itu ngebakar rumput. Akhirnya kabel itu kebakar. Itu diputus sama Abah waktu itu di dekat tiangnya waktu itu. Ya alhamdulillah udah mewah Ya. gitu, maksudnya udah bisa layak untuk dikunjungi lah ya. Bisa kalau masuk itu kita rasa aman itu dapat ada ya. Betul, Kayak seperti itu. betul. Dikenakan waktu itu gua itu udah mewah, Abah takut ada yang salah gunakan. Iya, Makanya iya. dipasang Benar-benar. gerbang, Iya. dipasang nama gua pengantin Iya. gitu. Jadi sangat sulit itu nyari nama gua pengantin. Iya. Kalau dulu dari tahun 8 sebelum tahun 80 mungkin ya. Itu sesudah tahun 84 sampai 97 itu sangat sulit nyari nama gua pengantin. Iya. Itu dulu kan terkenalnya gua lalai itu di Oh, situ. dulu sebelum gua pengantin gua lalai Gua dulu. lalai, Lalai itu apa? kalalawar. Oh, lalai. Bahasa Sundanya itu. Oh, kalalawar. Kalalawar. Oh, berarti mungkin dulunya disebut gua lalai karena mungkin di dalam banyak kelelawar tadi ya Pak. Nah, itu kalalawar. Makanya orang-orang yang awam ya belum tahu cerita, belum tahu sejarah ya namanya Gua lalai. guha lalai. Guha lalai. Penyebutan Sunda ya, guha lalai gitu ya Guha Pak. lalai gitu. Sunda itu. Iya. Kalalawar itu. Kalalawar. Iya, kalalawar. Nah di situ udah mewah, udah terang selama 2 tahun, dipasang gerbang. Ya Abah ngerinya takut ada yang salah gunakan. Iya. Maksudnya dikenakan udah mewah, jalan lari pun juga bisa, Iya. gitu kan, udah mewah. Nah, Tadi tertarik juga
ada penyebutan yang berbeda. Awalnya Gua Lalai, tiba-tiba sekarang disebut Gua Pengantin. Nah, itu yang merubah itu apa? Disebabkan apa sampai bisa berubah dari Gua Lalai yang awalnya masyarakat sekitar mungkin sebutnya Gua Lalai, Ya. tiba-tiba jadi Gua Pengantin. Itu Ya. yang ceritanya seperti apa? Ceritanya begini, kan kalau Abah orangnya penasaran, dikarenakan ya ada pelaminan, ada kamar pengantin, ada bangku pengantin. Sebetulnya gua ini namanya apa? Gitu. Jadi Abah sering silaturahmi sama leluhur kesepuhan keruhun yang ada di keraton Gua Pengantin. Akhirnya kan kebuka gitu. Jadi namanya Gua Pengantin. Namanya gitu. Gua Pengantin. Tapi pengantinnya tidak jadi. Pengantin gagal lah gitu, Pak. Gagal jadi. Dikarenakan apa? Dikarenakan apa? Raja dengan putrinya. Raja dengan putrinya Raja sendiri. dengan putrinya. Ya, perkawinan kalau dibilang sekarang perkawinan terlarang lah ya. Ya, itu Nggak boleh, ya kan? Ya, Bapak ya, sama anak gitu ya. Iya. Yaitu sang raja itu punya istri. Jadi pisah. Nggak tahu istilahnya anaknya dari mulai dikandung atau udah lahir ditinggalnya itu waktu itu. Pas lama-lama kemudian udah belasan tahun mungkin itu Ketemu lagi tuh. ketemu lagi, yaitu mungkin pengen silaturahmi ke mantannya mungkin. Tahu-tahu di mantannya anaknya udah besar, cantiknya tidak ada tanding tidak banding. Gitu. Jadi Ayu lah kalau kata orang dulu lah. Gitu. Jadi sang raja itu tidak ngerti bahwa itu anaknya katanya. Itu kata ibunya yaitu anakmu katanya, tidak boleh dinikahi gitu. Hukum agama dengan dari agama itu tidak diperbolehkan. Ya, sang raja itu tidak mengerti gitu. Kekeh gitu ya. Cantik, kekeh kalau bahasa Sunda. Iya, itu. kekeh. Gitu. Saking Jadi cantik. dibawa Iya. ke gua pengantin gitu. Si putri tadi dibawa sama raja itu ke Gua Pengantin. Sang ayahnya. Sang ayahnya sendiri tadi ya, raja yang dibawa ke gua. Kayak itu kan ibunya kan nyusul ceritanya ke gua. Dulu katanya diapain? Enggak diapa-apain, Bu. Suruh duduk aja di sini katanya begitu. Jadi sang raja ini memaksa mau menikahi putrinya. Kata ibunya boleh menikahi. Kalau kamu memaksa, ini anakmu katanya. Cuman kami ini minta istilahnya Kalisadana ini dibendung, diarahkan ke Banten, jangan diarahkan ke Tangerang. Nah akhirnya sang raja Pajajaran ini, Raja Pajajaran ini mengerahkan anak buahnya, gitu. Balah tentara atau prajuritnya lah ya, gitu, pada saat itu. Semalaman gitu. Dikarenakan ya tidak kuat, udah tidak tahan, gitu maksudnya. Air sudah tidak bisa dibendung lah, tidak bisa dibendung begitu. Ya ditambah lagi ibunya dengan anaknya itu ada kenterongan dikentrong gitu, ada apa dipukul gitu maksudnya. Jadi kambing pada bersuara, ayam pada berkuyuk begitu kan. Akhirnya kesiangan gitu. Yang tadi batu Abah unjukin itu ya dikenakan gagal, dia itu nginjek batu itu sampai pecah. Gitu. Waktu di tengah air itu ya Pak. Itu ceritanya. Jadi dibilang Gua Pengantin itu pengantinnya tidak jadi. Dikarenakan ayah dengan putrinya gitu. Iya. Jadi penyebutan awal perubahan penyebutan Gua ini awalnya Gua apa tadi Pak? Gua Lalai atau Gua Kelelawar, dan pada saat itu dikenal sama masyarakat sekitar. Berubah dia menjadi Gua Pengantin setelah Abah menelusuri menelusuri dengan jalan mungkin spiritual ya. Dengan jalan spiritual maka ada petunjuk bahwa itu Gua Pengantin. Disebut Gua Pengantin karena ada satu tragedi ya antara sang raja yang menyukai seorang putri cantik yang ternyata adalah putrinya sendiri. Ya, tapi raja ini kekeh. Dari situ jadi teman-teman semua yang menyaksikan video ini bahwa perubahan dulunya belum disebut Gua Pengantin. Gua Pengantin disebut ada Gua Lalai. Nah, setelah Abah Endi coba telusuri
apa ini ternyata dapat petunjuk. Disebut itu bukan gua lalai tetapi gua pengantin. Disebut gua pengantin karena ada tadi tragedi pada masa itu ya. Betul. Tahun berapa kita belum tidak bisa memastikan tahun berapa. Yang pasti kita bukan pelaku sejarah pada situ, tapi menurut penelusuran secara spiritual dari Abah Hindi itu disebut gua pengantin karena tadi penyebabnya seperti itu. Nah, saya mau nanya lagi nih, di gua pengantin itu ada berapa luasnya, terus ada berapa kamar, ada kamar-kamar atau seperti apa? Awal pertama masuk gerbang lurus, ada yang belok kanan itu masih kamar-kamar juga. Ada lorongan lagi yang ke kanan juga. Iya. Sebelum terowongan itu. Hmm. Nah, 1, 2 titik yang ketiga yang Abah ceritain pernah digali semprot pakai air itu. Iya. Itu kan ke kurung tanah semua itu. Awalnya itu. Iya. Tempat melahirkan, cerita tempat melahirkan juga itu ya tanah juga sih. Nah, sesudah masuk terowongan gitu, kamar mandi, cerita kamar mandi ya, tempat mandinya putri mungkin. Nah, begitu. Jadi ada lagi perubahan, jadi sumur terbalik air awet muda. Aduh, itu Jadi sumur terbalik itu jadi airnya dari atas. Air dari atas. Iya, betul. Itu dan airnya itu bikin buat awet muda ya. Ya mungkin begitu. Soalnya yang di dalam itu kalau cantik tidak berubah cantik, kalau ganteng ya tidak berubah ganteng. Walaupun istilahnya berwujud sudah kakek atau nenek gitu. Gitu. Jadi cantik dan ganteng. Oh gitu ya. Ceritanya tuh. Jadi di dalam gua pengantin itu ada satu kamar itu ada sumur terbalik. Nah, di sumur terbalik itu ada tetesan air lah seperti itu. Nah, air itu menurut cerita yang Abah dengar bahwa itu bisa buat awet muda, walau bisa wab ya. Yang bisa buat cantik, bisa buat ganteng. Jadi penonton kalau mau ganteng sama cantik ya main-main ke gua pengantin yang ada di Grondong Rumpin ya, Bogor, Jawa Barat. Oh, seperti itu ya, Pak. Ada kamar. Setelah itu ada lagi kamar lain, Pak? Ada. Itu kolam itu awal pertama Abah kobakin waktu itu diambil 3 gayung juga udah habis waktu itu. Ya dikenakan udah dibentuk seperti kolam yang tadi itu. Ya alhamdulillah 2 KRT-an itu kalau untuk mandi nggak mungkin habis. Alhamdulillah itu dulu mah kan diambil 3 gayung habis. Habis dulu ya, zaman dulu diambil 3 gayung udah habis. Tapi untuk sekarang ini mau dipakai mandi 3 RT belum tentu habis ya. Belum tentu habis. Wah, udah banyak banget. Alhamdulillah. Di tempat kolam itu dulu Abah bersih-bersihin lumpur dengan bekas minyak wangi, botol-botol kecil itu dapat 2,5 karung dulu. Buang-buang bekas obor dari bambu. Itu kan bukan senter. Bener, dulu ya bukan senter. Iya. Si lampu. Itu banyaknya semacam karpet, semacam udah pada busuk gitu. Semacam bambu juga udah pada kelihatan nggak bambu. Diadakan guha pengantin, ada kamar pengantinnya, ada pelaminannya, ada bangku pengantinnya, ada tempat kumpulnya. Cuman kata orang tua itu harus dihartikan dikarenakan apa ya, itu menikahnya itu tidak jadi begitu. Kamar pengantinnya ada, kursi pengantinnya ada, terus tempat kumpulnya ada, pelaminannya ada. Itu di dalam gua itu ya. Iya. Cuman pengantinnya tidak jadi. Gagal dikarenakan ayah dengan putri. Perkawinan terlarang ya, nggak boleh. Tuh, makanya ada lubang yang ke atas itu yang tadi ceritakan, yang ke kanan itu ada lubang yang ke atas ya. Lubang yang lurus itu ya cerita tadi itu gambaran atau cerita itu. Jadi yang lurus itu arah ke Banten, arah ke Gunung Suling, arah ke Gunung Munarah, lurusannya arah ke Banten. Itu kalau jadi menikah itu arah Banten mengikuti
lubang yang ke atas itu. Dikarenakan pengantinnya tidak jadi, akhirnya ke Tangerang. Arahnya itu arah Kalisadane itu. Kalisadane itu. Wah, kalau berarti dulu kalau jadi menikah atau jadi pengantinnya jadi, nah Cisadane bisa ke Banten ya, Iya. ke arah Banten bukan Iya. ke Tangerang. Kali Cisadane gede banget kan, satu Iya. deras juga. Nah, posisi goa itu pas di pinggir kali ya, Pinggir kali. apa? Pinggir kali Cisadane. Iya. Ada lagi nggak Pak dari apa? Tadi ada kamar pengantin, ada apa? Kursi pelaminan, ada. Selain itu ada lagi di dalam situ. Ada cerita lagi yang arah ke atas, yang cerita arah ke Gunung Suli, yang ke Gunung Mundara, yang arah ke Banten, yang ke kanan itu ada kotak di situ, alami gitu. Kotak itu alami, benar-benar alami yang tadi saya tunjukin. Nah di situ kalau sesepuhnya gitu ya, sesepuhnya di situ hanya satu, itu yang suka ngisi. Sesepuh yang di situ lah ya. Yang di situ. Secara kasat mata lah kalau Nah saya sebut. begitu. Jadi kadang-kadang dibilang sama Abah gede, soalnya paling gede gitu. Paling gede. Paling besar gitu. Bah gede gitu. Iya, Bah gede. Oh, bah gede. Makanya orang kalau ada istilahnya yang silaturahmi di situ, apakah lagi meminta, lagi berdoa, lagi Iya. apa, nggak dilepas, nggak ditinggal sama Abah, selalu ditunggu. Tungguin sama abah di situ Ya, ya. takutnya orang, ya namanya orang belum tahu. Benar. Takutnya ya istilahnya datang yang menunggu gitu. Apa gitu. Kadang-kadang di situ suka melihat orang yang punya maksud dan tujuan. Nah, terus bah, ada yang datang, yang berkunjung, entah dia mau lihat secara penasaran dia mana gua pengantin atau ada tujuan lain, itu dalam kurun waktu 1 bulan itu ada yang berkunjung ke situ. Tetap ada ya, nggak ada, Ya. maksudnya nggak ada dalam sebulan itu nggak ada yang datang, pasti ada aja yang datang ya Bu? Ya kadang-kadang tiap malam Jumat Oh, tiap malam atau ada yang tiap datang. hari Jumat. Kan begini, semua tamu yang mau ke situ apakah sesudah ke situ ngalami begitu. Intinya kata Abah begini, kalau bisa hari Jumat atau malam Jumat. Dikarenakan apa? Kalau malam Jumat itu ya setahu Abah gitu. Yang dari Gunung Suling, yang dari Keramat Siang, yang dari Ciaruten, dan yang dari ini apa? Batu Tulis, bukan Batu Tulis Bogor, Bukan, ya? Batu Tulis ini Tutul Ciampea. Oh, siapa? Jadi kalau di hari Jumat atau malam Jumat itu putri-putri itu silaturahmi. Oh, datang ke situ? Iya, pada Oh. kumpul sama Nyai Mas dengan Nimas Gadasari. Oh, iya. Sama Nimas Bayangsari gitu. Jadi ya masih reng-rengannya gitu. Oh, makanya setiap ada pengunjung, Abah menyarankan alangkah baiknya di malam Jumat Di atau malam hari Jumat. Kenapa? Karena tadi Iya, para para sesepuh lagi pada sesepuh kumpul tadi gitu. lagi kumpul di Iya, situ, lagi kumpul. jadi bisa silaturahmi gitu ya. Jadi kita istilahnya kalau manggil atau meminta nggak sulit gitu Gitu ya. maksudnya. Udah ada Iya, gitu iya. maksudnya gitu. Ya kadang-kadang kalau waktu mendesak apa hujan atau malam apa gitu, kadang-kadang kalau lagi kebetulan Abah dipanggil ke rumah, kadang-kadang alhamdulillah hadir begitu. Ya menemukan seperti itu Abah juga bukan bulan, tahun gitu. Selama ketemu sampai didangdan, sampai komunikasi, sampai bisa tahu Iya. itu tahunan Abah juga, bukan sebulan 2 bulan begitu. Kalau apa di situ, maksudnya sering silaturahmi, sering berkunjung ke situ, atau saya sebutnya sih menjaga. Abah sudah jadi penjaga ya, sudah juru kunci lah di situ ya. Dari awal ditemukan, Abah temukan, terus kondisi dengan tidak layak. Kenapa tidak layak? Tadi ada lumpur ya, Abah bersihkan dengan beberapa masyarakat ya kan. Alhamdulillah dibantu dari 1 orang yang mau membantu dalam arti pendanaan gitu kan. Iya. Nah sampai sekarang Abah ini saya juru kunci lah udah itu Pak. Ya bukan juru kunci, hanya buka kunci. Buka kunci doang. Tapi kan Abah yang buka, Abah yang kunci juga. Kalau
juru kunci kan harus orang pintar. Harus minta. Kalau orang bodoh kan Oh. nggak apa-apa. Jadi hanya buka kunci doang. Gua kunci doang. Iya, Ya, kalau juru kunci harus orang pintar. betul. Jadi gua pengantin itu pasti dalam 1 bulan itu tiap malam Jumat pasti ada aja ya, pasti ada aja. Itu hanya masyarakat sekitar sini atau dari luar juga? Dari kebanyakan dari Tangerang. Kebanyakan dari Tangerang. Dari Tangerang, dari Dompongan, dari Blaraja, dari Pakuaji, dari Kuku, dari Jati, Kidang, Oh, dari Kuronyok, Kresek, dari Serang ada. dari Serang Dari banyak. Bali udah ada. Dari Padang udah ada. Ya apalagi sekitar Jakarta gitu. Alhamdulillah. Iya, Ya kalau dibilang yang datang ya bukan puluh lagi, udah banyak. udah banyak Pak ya. Alhamdulillahnya sesudah Antv dengan Silet dengan Trans 7 yang tadi Oh, sudah masuk untuk meliput ya. ya. Jadi Mereka datang. ya nama Abah di Silet kan langsung tayang di TV. Iya. Trans 7 di TV. Iya. Langsung di Antv langsung di TV. Jadi orang banyak yang tahu. Ya kalau Juragan Empang itu YouTube, YouTuber, media. Oh, ada media sosial Ya. juga ada masuk situ ya. Ya, jadi mungkin ya, jadi gua pengantin ini sebenarnya sudah dikenal juga sebenarnya, cuman kondisinya saat ini mungkin akses ke dalam ya, akses jalan dari jalan utama menuju ke gua pengantin itu mungkin yang belum terlalu saya sebut belum terlalu bagus gitu kan. Ya, terus mungkin dari sisi kebersihan mungkin ya kan, Ya. karena posisi gua pengantin ini ada di pinggir kali Cisadane. Kita tahu sendiri kali Cisadane kalau meluap lumayan itu Pak. Ya. Betul. Ya itu juga lumpur segitu banyaknya mungkin dari tahun berapa nggak tahu ya. Ya sampai ada yang digali semeter 70, ada yang semeter lebih gitu. Ya kalau kedekat terowongannya paling 80-an. Iya. 80-an. Ya perjuangan di situ yang di dalam aja 5 bulan. 5 bulan. Pekerjaan itu ya. Dia masuk pagi paling istirahat jam 12 tuh keluar, ntar masuk lagi sampai sore. Itu selama 5 bulan. Selama 5 bulan. Selama 5 bulan. Tapi alhamdulillah beres, selesai ya. Ya alhamdulillah itu sampai pasang lampu Sampai gitu pasang. ya, sampai kelihatannya mewah gitu. Itu udah pasang lampu, itu kan pengunjung yang pengen tahu dari Kampung Gerlong, dari pasar, dari sekitar lah, dari kampung sekitar. Bener-bener ya namanya, apalagi anak muda pada mandi apa di Iya. situ, teriak bisik apa gitu. Nah Abah mengajukan sama Pak Edi dengan Pak Adi itu memohon di gerbang gitu maksudnya. Dikarenakan kan udah ada listrik waktu Betul, itu. betul. Bikin boran apa ke Iya. karang itu kan udah ada listrik. Ya alhamdulillah sampai dipasang gerbang. Abah curiganya apa gitu, bukan Abah sudon maksudnya gitu, takut ada yang salah gunakan. Iya. Tiba-tiba ke antara anak muda Oh. ada main ke situ apa gitu kan, begitu. Kalau udah di gerbang kan istilahnya tinggal bilang aja sama Abah diantar gitu. Iya, betul. Walaupun orang pengen tahu apa kan maksud tujuan apa aja gitu maksudnya. Dan amanah dari Kak Koramil juga, dari Pak Hadi yang modalin, kalau tanpa bayar ini jangan dikasihkan gitu. Ya selama sampai tahu guha pengantin itu sangat luar biasa. Luar biasa perjuangan. Sulit perjuangan. Sulit perjuangannya. Pengen menemukan nama guha Gua pengantin. pengantin ya, yang tadi disebut Iya, gua lalai ya, iya. berubah menjadi gua pengantin Nah, itu betul. perjuangan juga. Iya. Apa juga ya istilahnya kadang-kadang kalau lagi tiduran jam 11 atau jam 12 kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ada bisik-bisik itu di kuping. Coba cuy kemari Abah berangkat. Oh, Jadi ya menambah nama ini maksudnya. iya ya. Menambah cerita. Cerita. Iya, nambah cerita. Jadi ya Abah sering pernah ngalami kalau bang yang ke atas perjalanan 2 jam waktu itu. Dikarenakan Abah bukan berani, bukan bisa. Jadi pengen tahu kalau orang Penasaran ya, Pak? penasaran. Kalau Abah maksudnya begini, semacam bangku pengantin, semacam pelaminan, semacam kamar pengantinnya, itu semacam tempat kumpul, semacam kotak yang di atas. Itu sebetulnya
pengen tahu nama jelas itu Ya, sangat luar biasa gitu. Perjuangan. Makanya Abah sampai mengalami lubang yang ke atas itu perjalanan 2 jam lebih Iya. gitu. Sampai semalaman kan sakit, ini juga merayap apa gimana gitu kan. Dengan kondisi medan gua seperti itu kecil, Iya. ya. Jadi ya lumayan perjuangan dari Abah Hendy ini untuk dari satu menemukan gua pengantin sampai dengan membersihkan, ya kan, mengeluarkan lumpur. Nah, di dalam gua pengantin itu sendiri lumpur, jadi segini lumpurnya ini, Pak, sepinggang lah ya. Nah, dibersihkan sama Abah Hendy dengan masyarakat sekitar yang mau berpartisipasi pada saat itu. Nah, sampai pada saat ini betul-betul layak dan aman, pengunjung bisa merasa aman berkunjung ke gua pengantin itu. Dan juga Abah Hendy untuk mendapatkan penasaran Abah Hendy kenapa gua pengantin, dari mana asalnya gua pengantin. Abah Hendy mungkin menempuh jalur spiritual itu, walau misawat itu hanya Abah Hendy yang yang melaluinya ya. Nah, menjawab penasaran kita malam ini sudah diberikan informasi dari Abah Hendy, gua pengantin itu seperti ini dan seperti itu ya Abah Hendy ya. Tapi kalau Cali Sisedan itu Abah, dia meluap ya, meluap itu bisa masuk ke dalam gua airnya, Bang, sampai Ya, ke dalam itu, Bang. masuk hanya sebatas gerbang aja. Oh, sampai gerbangnya itu aja, Ya, sampai ke dalam ya. Ya. Jadi kan air kan lurus gitu. Kali Sadana itu lurus. Jadi walaupun besar bagaimana kan kenceng gitu. Kenceng. Hanya air. Nggak berliuk-liuk lah ya. Iya, enggak. Itu banyak lumpur aja ya, namanya lumpur kan. Betul. Ya kadang-kadang lagi air menurun, lumpur ketinggalan. Benar. Jadi pas dia airnya naik, Ikut lumpurnya ikut ke dalam juga. Begitu airnya sudah surut, lumpurnya tinggal. Gitu kan. Itu jadi. Kebetulan tadi kan kelihatan. Oh iya. Ya. Oh, Itu udah beberapa kali buang lumpur itu udah lebih dari 20 kali, Iya. 30 kali. Ya udah nggak aneh. Iya, betul. Itu juga kan ya dulu mah tempat turun apa, suka bersih, disapuin apa gitu. Perjalanan juga kan istilahnya nggak banyak rumput seperti sekarang. Iya. Dikenakan apa, lagi banyak kesibukan di kebun gitu. Iya. Jadi nggak keurus gitu. Ya kadang-kadang ya kan kalau Abah begini maksudnya, mau nyemprot, mau bubat, mau apa, jarang ngajak orang, terkecuali orang harian. Kalau untuk sebetulnya ya Abah tinggal ngebel kemana aja gitu, bantuin. Gitu. Pasti pada datang, Pasti datang. gitu. Dari mana, dari Jakarta, misalkan dari Gobang juga, Iya. gampang gitu. Bantuin. Cuman Abah nggak mau, Iya. biar Abah sendiri. Kalau masih bisa Abah ini sendiri, Abah kerjain sendiri ya, Bang. Iya. Nggak mau repotin orang ya, Bang. Nggak mau. Sampai hasilnya seperti sekarang ini ya. Ya. Jadi sebetulnya ya banyak yang mau dandan jalan itu, banyak. Dari Cikusumo pun ya pernah ngajak kerja sama Abah. Ya Abah nggak terima, dikenakan apa, malu sama yang modalin pertama. Oh, gitu. Kalau dikeluarin sama Cikusumo, uang yang 300 dikembalikan sama yang dandan awal, itu mangga kata Abah. Soalnya tiba-tiba sekarang udah enak misalkan ngajak kerja sama, Abah malu sama yang modalin. Oh, gitu ya. Ya, tapi saya gua pengantin itu penasaran juga sih, kemarin dapat informasi ini gua pengantin di sini. Malam ini saya sudah terjawab penasaran. Ada informasi dari Abah sudah bercerita seperti ini ceritanya gua pengantin dari awal Abah temukan sampai Abah coba bersihkan, keluarkan betul-betul pengunjung merasa aman ya. Jadi Abah, saya terima kasih banyak nih, Bang, sudah sama-sama hadir di sini, meluangkan waktu di Cibentang Channel. Ini video Cibentang Channel yang ke-6 menampilkan atau membahas cerita rakyat yang berada di daerah Kampung Grendong, Rumpin, Bogor, Jawa Barat ya. Jadi saya pribadi dan juga para penonton Cibentang Channel sudah terjawab penasaran kita bahwa gua pengantin sejarah tadi sudah dibeberkan oleh Abah Hendy, bagaimana perjuangan beliau dalam menemukan gua pengantin sampai membersihkan, dan betul-betul sampai saat ini pengunjung merasa aman untuk berkunjung ke gua pengantin ya. Abah, terima kasih banyak Abah Sama-sama. ya atas informasinya, juga kehadirannya malam ini di Cibentang Channel.
Sehat-sehat selalu Abah. Amin. Amin insyaallah ya. Cibentang Channel tidak akan berhenti terus mengangkat cerita rakyat yang berkembang, yang berada di suatu daerah, khususnya di daerah Kecamatan Ciseng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Teman-teman semua yang menonton video ini jangan lupa di video ini di like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen agar teman-teman bisa mendapatkan video-video lebih menarik selanjutnya. Video ke-6 malam ini Cibentang Channel. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.